genetika. Perkenalkan dulu, nama saya Rafiki Rajudin Amin dari jurusan kimia FMIPA UNESA tahun angkatan 2012. Di sini saya akan menerangkan tentang materi genetika. Dan apa itu genetika? Apa itu gen? Mungkin kalian sudah tahu apa itu gen. Gen adalah suatu sekuen DNA dengan panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asal amino suatu betida. DNA adalah informasi genetik yang menentukan suatu sifat setiap individu yang diwariskan ataupun diturunkan. DNA tersusun dari dua polinukleotida yang saling berikatan. Di sini adalah gambar dari DNA, kemudian kromosom, kemudian ini adalah sel. DNA terdiri dari beberapa gen, ribuan bahkan ratusan gen, kemudian digulung dengan bantuan protein histone. Gulungan-gulungan DNA tadi akan menganyam membentuk nukleosom. Kemudian nukleosom akan dimampatkan membentuk kromosom. Kromosom sendiri terdapat di inti sel dari suatu sel makhluk hidup. Next, kita tadi mendengar ada istilah nukleotida. Apa sih nukleotida itu? Nukleotida adalah suatu monomer DNA yang tersusun dari gugus fosfat yang di sini, kemudian gula pentosa yang sekelima ini, kemudian basa nitrogen yang ada di sini. Basa nitrogen merupakan penyusun asam nukleat, dapat merupakan basa purin ataupun basa pirimidin, di mana basa purin memiliki dua turunan, yaitu adenin dan guanin. Kemudian basa pirimidin ada 3 macam, yaitu sitosin, kemudian timin, dan terakhir adalah urasil. Berikut adalah bentuk molekul dari basa nitrogen. Kemudian ini adalah basa nitrogen yang saling berikatan. Nukleotida dalam molekul DNA ataupun RNA terikat satu sama lain melalui ikatan fosfodiester. Jadi nukleotida ini, misal dari basa nitrogen pirin atau pirimidin, ini terdapat gugus fosfat di C kelima. C kelima yang ada di sini, ini adalah gugus fosfat. Kemudian akan berikatan dengan OH dari nukleotida yang ada di bawahnya, yang terletak pada atom C yang ke-5, membentuk ikatan fosfodiester atau ikatan kovalen. Kemudian pasangan basa yang saling berkomplementer akan membentuk ikatan hidrogen tersebut adalah adenin dan timin, kemudian guanin dan sitosin. Antara adenin dan timin terbentuk 2 ikatan hidrogen, kemudian guanin dan sitosin terbentuk 3 buah ikatan hidrogen. Berikut adalah gambaran dari nukleotida akan berikatan membentuk rantai polinukleotida. Kemudian rantai polinukleotida itu, dua rantai polinukleotida itu akan berikatan dengan ikatan hidrogen yang sangat kuat, membentuk DNA yang berbentuk double helix, seperti pada gambar yang di samping ini. Kemudian kita lanjut replikasi DNA. Replikasi DNA adalah suatu proses di mana memecah dan membentuk DNA baru. Sebelum mekanisme replikasi DNA dapat dibuktikan secara eksperimental, ada 3 hipotesis yang pernah diajukan mengenai replikasi DNA, yaitu replikasi konservatif, semi konservatif, kemudian dispersif.
Berikut adalah gambaran dari replikasi konservatif, semi konservatif, kemudian dispersif. Replikasi konservatif yaitu DNA induk akan membentuk DNA induk sendiri kemudian dan DNA baru sendiri tanpa bercampur satu sama lain. Kemudian dispersif, DNA induk akan memecah kemudian akan berikatan dengan polinukleotida baru, di mana satu polinukleotida itu akan selang-seling, nukleotidanya akan selang-seling sehingga terbentuk seperti ini. Adapun untuk semi konservatif, DNA induk akan memecah menjadi dua. Kemudian setiap polinukleotida induk itu akan mengikat satu polinukleotida baru sehingga membentuk dua DNA baru. Kemudian mekanisme replikasi DNA semi konservatif yaitu pemisahan untaian DNA induk, denaturasi, pengawalan sintesis DNA, inisiasi, kemudian pemanjangan untaian DNA, elongasi, kemudian 4 ligasi fragmen DNA, kemudian pengakhiran sintesis DNA atau terminasi. Yang pertama adalah pemutusan DNA, rantai DNA untuk bisa disintesis. Karena apabila tidak diputus, maka tidak akan pernah terjadi sintesis DNA, sehingga makhluk hidup tidak akan pernah bisa bertumbuh. Nah, adapun proses dari pemutusan rantai DNA ini dibantu oleh enzim yang bernama enzim helicase. Rantai double helix dibuka agar RNA polimerisase mendapat akses ke template DNA dengan bantuan enzim helicase. Enzim DNA polimerase dapat masuk dan menggunakan single strand yang terbuka untuk membuat single strand. Kemudian enzim helicase merupakan protein berbentuk cincin yang terdiri dari 6 asam amino, di mana enzim helicase itu akan melewati rantai DNA, kemudian dari ujung C kelima ke 3, di mana setiap dia melintasi rantai DNA, maka rantai DNA itu akan terputus. Pada garpu replikasi. Kemudian, ketika kita memutus rantai DNA, pasti akan ada efek sampingnya. Mengapa seperti itu? Kita umpamakan kita menggulung tali, seperti simpul dari DNA yaitu double helix. Ketika tengah-tengah dari DNA itu dibuka, pasti akan ada gumpalan yang mengganggu proses sintesis DNA baru. Dan hal itu dicegah dengan enzim topoisomerase untuk memecah ketegangan dari efek samping dari membukanya DNA, rantai DNA. Kemudian protein pengikat untai tunggal datang untuk menahan kedua untaian DNA yang terpisah. Ketika sudah terpisah, mungkin saja bisa kembali lagi untuk mencegah hal itu, protein pengikat untai tunggal masuk untuk mengikat kedua sisi tersebut.
Kemudian primase. Primase merupakan enzim yang memasukkan atau menambahkan RNA primer pada akhir atom ketiga untai DNA, membuat sisi ke-5 aksen pada untai DNA baru. Ya, seperti ada gambar yang ada di sini. Kemudian lanjut, DNA polimerase 3 menambahkan nukleotida pada ujung yang ketiga di akhir untai DNA, yaitu ada di sini. Kemudian leading strand atau lagging strand. Perlu kita ketahui, leading strand adalah suatu polinukleotida atau rantai polinukleotida yang mana dia searah dengan laju dari enzim helikase dari 5 aksen ke 3 aksen. Adapun lagging strand adalah polinukleotida, rantai polinukleotida yang mana berlawanan dengan arah enzim helikase. Kemudian RNA primer yang terdapat tadi akan membentuk atau akan terjadi dengan lagging strand untuk RNA baru. Di sini dikatalisis dengan protein RNA primase, terjadi beberapa kali di lagging strand. Kemudian akan terbentuk fragmen-fragmen, bukan terbentuk DNA yang utuh, tapi fragmen-fragmen yang disebut fragmen Okazaki. Nah, di sini akan terbentuk fragmen Okazaki karena ini bukan DNA yang asli ataupun belum menjadi DNA yang sepenuhnya. Kemudian nukleotida ini akan didatangi oleh enzim DNA ligase. Kemudian fragmen-fragmen Okazaki tadi akan diubah menjadi DNA utuh sehingga terbentuk DNA baru. Kemudian rantai polinukleotida ini keduanya akan membentuk DNA baru yang berbentuk double helix. Kemudian protein-protein yang mendukung terjadinya replikasi DNA yaitu claim holder, kemudian single strand DNA binding protein atau SSB, di mana dia akan menguraikan protein DNA yang menggulung atau DNA yang menggulung sehingga sintesis dapat berjalan dengan sesuai. Tanpa adanya bantuan enzim itu, maka sintesis tidak mungkin terjadi atau akan terjadi kesalahan dalam sintesisnya. Sekian, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.